Bayangkan sejenak kehidupan sebagai sebuah perjalanan panjang melintasi lautan. Ada saat-saat di mana angin bertiup tenang, membawa kita maju dengan lembut. Namun ada pula badai yang datang tiba-tiba, mengguncang perahu hingga hampir karam. Pikiran kita, layaknya nahkoda, memainkan peran penting dalam menentukan apakah kita akan bertahan atau tenggelam dalam gelombang kecemasan. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, tugas berat ini semakin menantang. Kita sering mendapati diri terjebak dalam labirin kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Namun, apakah ketenangan jiwa itu mustahil dicapai? Dalam dunia yang terus bergerak tanpa henti, filsuf Romawi, Seneca Muda, menawarkan secercah cahaya melalui surat-suratnya yang penuh kebijaksanaan. Salah satu karya terkenalnya, De Tranquilitate Animi, atau ketentraman jiwa, lahir dari dialognya dengan seorang teman bernama Serenus. Serenus, seperti banyak dari kita, merasa pikirannya selalu gelisah dan tidak mampu menemukan kedamaian di tengah-tengah tuntutan hidup. Dengan kelembutan seorang sahabat dan ketajaman seorang pemikir, Seneca menuliskan panduan sederhana namun mendalam untuk membebaskan pikiran dari belenggu kekhawatiran. Dalam suratnya, Seneca tidak hanya mengajak kita untuk tidak peduli pada hal-hal yang tidak penting, tetapi juga menunjukkan apa yang seharusnya kita pedulikan agar hati dan pikiran tetap damai. Kebijaksanaan ini, meskipun ditulis ribuan tahun lalu, tetap relevan hingga hari ini. Dalam pendalaman kali ini, kita akan menelusuri 7 saran Seneca yang berakar dari ajaran Stoik, sebuah filosofi yang menekankan hidup sesuai dengan kebajikan dan rasionalitas untuk mencapai ketenangan yang sejati. Mari kita buka lembaran pertama dan temukan jalan menuju kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagian 1. Jangan bergantung pada harapan. Harapan, dalam pandangan Seneca, adalah jebakan manis yang seringkali tidak kita sadari. Ia tampak seperti cahaya kecil di ujung lorong yang gelap, memberi kita alasan untuk terus berjalan. Namun, jika kita terlalu menggantungkan hidup pada harapan, kita seringkali terjebak dalam siklus kekecewaan yang tidak berkesudahan. Seneca mengamati bahwa banyak orang hidup dengan pikiran yang melompat jauh ke masa depan, membayangkan berbagai hasil dan skenario yang seringkali tidak realistis. Mereka menciptakan gambaran tentang apa yang seharusnya terjadi, dan ketika kenyataan tidak memenuhi harapan itu, mereka terjebak dalam rasa putus asa yang mendalam. Seneca menulis, mereka berusaha mencapai doa mereka dengan segala cara, memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang tidak terhormat dan sulit. Ketika upaya mereka sia-sia, mereka tersiksa oleh kegagalan tanpa hasil dan merasa malu bukan karena keinginan yang salah, tetapi karena keinginan mereka sia-sia. Apa yang dimaksud Seneca di sini adalah bagaimana kita seringkali kehilangan kedamaian pikiran karena terlalu banyak berharap pada hasil tertentu. Harapan yang tidak terpenuhi tidak hanya melahirkan kekecewaan, tetapi juga membuat kita merasa hidup dalam kesia-siaan. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar hadir di masa kini, karena pikiran kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan datang. Namun, apakah artinya kita tidak boleh berharap sama sekali? Seneca tidak menyarankan demikian. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengubah cara kita memandang harapan. Ia mengajak kita untuk menerima apapun hasil dari usaha kita, sebuah konsep yang dikenal sebagai amor fati atau mencintai takdir. Dalam praktik ini, kita tidak berhenti menetapkan tujuan atau berusaha mencapainya, tetapi kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasilnya. Sebagai contoh, bayangkan seorang pelukis yang menciptakan karya seni. Jika ia terlalu fokus pada pengakuan atau pujian dari orang lain atas karyanya, ia akan kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya berasal dari proses menciptakan karya tersebut. Tetapi jika ia mencintai prosesnya, menikmati setiap sapuan kuas, setiap warna yang ia pilih, dan setiap detail kecil, maka ia telah menemukan kedamaian dalam usahanya, terlepas dari bagaimana orang lain akan menerima karyanya. Seneca juga mengingatkan bahwa harapan seringkali berakar pada ketidakpuasan kita terhadap masa kini.
Kita berharap sesuatu yang lebih baik di masa depan karena merasa apa yang kita miliki saat ini tidak cukup. Dalam hal ini, kita perlu melatih diri untuk fokus pada saat ini dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Salah satu cara praktis untuk melatih ini adalah dengan bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya mengurangi rasa tidak puas, tetapi juga menghentikan pikiran kita dari terus-menerus melompat ke masa depan. Untuk mengatasi ketergantungan pada harapan, Seneca mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, tetapi tanpa rasa takut akan kegagalan. Dengan menerima segala hasil, kita menjadi lebih bebas dari kecemasan yang seringkali menghantui pikiran kita. Dalam perjalanan hidup, Seneca mengingatkan bahwa ketenangan jiwa bukanlah tentang mendapatkan segala yang kita inginkan, tetapi tentang belajar mencintai apa yang sudah kita miliki dan menerima apa yang belum atau mungkin tidak akan kita miliki. Bagian ini menjadi dasar untuk memahami kebebasan sejati dalam stoikisme. Ketika kita tidak lagi bergantung pada harapan yang rapuh, kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih kokoh, yang berasal dari penerimaan dan fokus pada saat ini. Bagian 2. Berbuatlah untuk orang lain. Seneca percaya bahwa salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran adalah dengan melibatkan diri dalam pelayanan kepada orang lain. Dalam pandangan Stoik, hidup tidak dimaksudkan untuk dihabiskan dalam keegoisan atau isolasi. Sebaliknya, manusia adalah makhluk sosial yang mendapatkan makna hidupnya melalui kontribusi kepada masyarakat. Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada mereka, tetapi juga menciptakan kedamaian batin bagi diri kita sendiri. Seneca menulis, dengan melayani sesama, kita melatih pikiran untuk tetap sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan begitu, pikiran tidak lagi memiliki ruang untuk terjerat oleh kekhawatiran yang sia-sia. Ketika kita membantu orang lain, pikiran kita fokus pada tindakan nyata yang sedang kita lakukan, bukan pada kekhawatiran atau ketakutan yang tidak produktif. Ini membawa kita ke momen saat ini, di mana rasa damai lebih mudah ditemukan. Selain itu, melayani sesama juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan batin, karena kita merasa hidup kita memiliki dampak positif pada dunia. Namun, Seneca juga menekankan pentingnya menemukan cara melayani yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin besar atau penyelamat dunia, tetapi setiap orang memiliki keterampilan unik yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Misalnya, seorang guru yang dengan sabar mendidik murid-muridnya, seorang seniman yang menginspirasi melalui karya seni, atau bahkan seorang teman yang memberikan telinga untuk mendengarkan masalah orang lain. Semua bentuk pelayanan ini memiliki nilai yang sama, selama dilakukan dengan tulus. Seneca menambahkan bahwa melalui pelayanan, kita membangun hubungan sosial yang sehat. Hubungan ini, pada gilirannya, memberikan kita dukungan emosional yang sangat penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan ini mengurangi perasaan kesepian atau keterasingan yang seringkali menjadi akar dari kecemasan. Contoh konkret dari ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membantu seorang teman yang sedang kesulitan, mungkin dengan memberikan nasihat atau sekadar mendengarkan, kita tidak hanya meringankan beban teman tersebut, tetapi juga mengalihkan perhatian kita dari masalah kita sendiri. Pada akhirnya, kita merasa lebih ringan dan damai karena telah memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Seneca juga memperingatkan agar kita tidak melayani dengan harapan mendapatkan imbalan. Jika kita membantu orang lain semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau balasan, maka tindakan kita kehilangan makna sejatinya. Sebaliknya, pelayanan yang tulus, tanpa pamrih, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih mendalam. Relevansi dalam kehidupan modern. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita seringkali terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, sehingga lupa untuk melibatkan diri dalam kehidupan orang lain. Namun ada banyak cara sederhana untuk melayani yang tidak memerlukan waktu atau usaha yang besar. Misalnya, memberikan senyuman kepada orang asing, menyumbangkan sedikit waktu untuk membantu di komunitas lokal, atau bahkan memberikan dukungan emosional kepada orang-orang terdekat kita. Ketika kita berbuat untuk orang lain, kita menggeser fokus dari diri sendiri ke dunia di sekitar kita.
Dengan begitu, pikiran kita menjadi lebih ringan karena tidak lagi terpaku pada kekhawatiran pribadi. Lebih jauh lagi, tindakan ini mengajarkan kita untuk menghargai hubungan sosial dan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Pada akhirnya, melalui pelayanan kepada orang lain, Seneca mengajarkan bahwa ketenangan jiwa tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan. Dengan berbagi kebaikan, kita tidak hanya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga membawa kedamaian bagi diri kita sendiri. Bagian 3, pilih teman dengan bijak. Seneca memandang persahabatan sebagai salah satu elemen paling penting untuk mencapai ketenangan pikiran. Persahabatan yang sejati dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan rasa aman yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Namun, Seneca juga memperingatkan bahwa tidak semua teman membawa manfaat bagi kita. Bahkan, beberapa hubungan justru dapat menjadi sumber stres, konflik, dan kecemasan. Oleh karena itu, Seneca menekankan pentingnya memilih teman dengan bijak. Ia menulis, "Tidak ada yang memberikan kegembiraan bagi pikiran lebih dari persahabatan yang tulus dan setia. Betapa bahagianya memiliki seseorang yang dapat dipercaya dengan segala rahasia, yang percakapannya dapat menenangkan kegelisahanmu, yang pendapatnya membantumu mengambil keputusan, dan yang kehadirannya saja sudah cukup untuk memberikan kegembiraan." Namun, tidak semua orang layak untuk disebut teman sejati. Seneca memperingatkan bahwa beberapa hubungan bisa merugikan, terutama jika mereka dipenuhi dengan keluhan, ketidakjujuran, atau sifat negatif lainnya. Teman yang terlalu sering mengeluh, membawa energi negatif, atau memanipulasi hubungan untuk keuntungan pribadi, tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga ketenangan pikiran kita. Ciri-ciri persahabatan yang sehat Seneca menyarankan agar kita mencari teman yang memiliki karakter mulia, seperti kejujuran, ketulusan, dan kemampuan untuk memberikan dukungan yang konstruktif. Teman yang baik adalah mereka yang mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mereka tidak hanya hadir di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat sulit. Mereka tidak menghakimi, tetapi memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Persahabatan yang sehat juga menciptakan ruang bagi kita untuk menjadi diri sendiri. Dengan teman sejati, kita tidak perlu memakai topeng atau berpura-pura menjadi orang lain. Kejujuran dan kenyamanan dalam hubungan inilah yang membuat persahabatan menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan. Menghindari teman yang negatif. Sebaliknya, Seneca menyarankan untuk menjauh dari teman yang membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ia percaya bahwa sifat manusia cenderung meniru orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, bergaul dengan orang-orang yang negatif atau toksik dapat memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Contohnya, jika kita sering menghabiskan waktu dengan seseorang yang selalu memandang dunia secara pesimis, kita mungkin mulai mengadopsi pandangan yang sama. Hal ini dapat menyebabkan pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan, yang berujung pada hilangnya kedamaian batin. Relevansi dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan modern, memilih teman dengan bijak menjadi semakin penting. Dengan media sosial dan teknologi, kita seringkali memiliki banyak teman, tetapi sedikit hubungan yang benar-benar mendalam. Jumlah koneksi tidaklah penting, tetapi kualitasnya adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang tenang dan bermakna. Mengidentifikasi teman sejati membutuhkan refleksi dan kejujuran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini memberikan dampak positif pada hidup saya? Apakah saya merasa lebih bahagia dan damai setelah berinteraksi dengan orang ini? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Dampak positif persahabatan sejati. Ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang mendukung, pikiran kita menjadi lebih tenang. Mereka membantu kita mengatasi kesulitan, memberikan perspektif baru, dan membawa kebahagiaan melalui momen-momen sederhana bersama. Persahabatan sejati juga menciptakan ruang untuk berbagi, baik suka maupun duka, yang pada akhirnya mengurangi beban pikiran dan memperkuat ikatan emosional. Seneca mengajarkan bahwa persahabatan yang sehat
bukan hanya sumber kebahagiaan, tetapi juga fondasi bagi ketenangan pikiran. Dengan memilih teman yang tepat, kita tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga menemukan kedamaian di tengah kompleksitas kehidupan. Bagian 4. Jangan terlibat dalam hal-hal yang tidak berguna. Seneca menekankan bahwa banyak orang menjalani hidup seperti semut yang merangkak dari satu ranting ke ranting lain tanpa tujuan yang jelas. Mereka sibuk tanpa arah, menghabiskan waktu dan energi pada hal-hal yang sebetulnya tidak berarti. Dalam konteks modern, ini terlihat pada pola kebiasaan kita yang mudah teralihkan oleh berbagai gangguan, dari media sosial, hiburan, hingga berita yang tidak relevan dengan kehidupan kita. Seneca menggambarkan ini sebagai salah satu penyebab utama kegelisahan pikiran. Ketika kita membiarkan diri terjebak dalam hal-hal yang tidak berguna, kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting, dan pikiran kita menjadi lelah oleh hal-hal yang tidak memberikan nilai. Ia menulis, "Sebagian orang menghabiskan hidup mereka dengan melompat dari satu hal ke hal lain tanpa henti, tanpa arah atau tujuan. Dalam kekacauan ini, mereka tidak pernah benar-benar hidup, karena mereka selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti." Fokus pada prioritas kunci untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna adalah memiliki fokus dan tujuan yang jelas. Seneca menyarankan agar kita belajar untuk memilih dengan bijak apa yang pantas mendapatkan waktu dan perhatian kita. Salah satu cara praktis untuk melakukannya adalah dengan merencanakan aktivitas harian dan menetapkan prioritas. Sebagai contoh, di malam hari sebelum tidur, cobalah membuat daftar 3 hal paling penting yang ingin kamu capai keesokan harinya. Dengan begitu, ketika kamu memulai hari, kamu memiliki panduan yang jelas dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan. Selain itu, matikan notifikasi media sosial atau letakkan ponsel dalam mode pesawat saat sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Kebiasaan kecil ini dapat mengurangi gangguan dan membuat kita lebih produktif. Mengurangi distraksi digital. Dalam dunia modern, gangguan digital adalah salah satu bentuk hal-hal tidak berguna yang paling sering menyita waktu dan energi kita. Kita seringkali berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dari satu video ke video lain, tanpa menyadari betapa banyak waktu yang terbuang. Seneca akan menyarankan kita untuk melatih disiplin diri dalam menggunakan teknologi, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Cobalah membatasi waktu yang kamu habiskan di media sosial atau menetapkan zona waktu tertentu di mana kamu benar-benar bebas dari perangkat digital. Dengan mengurangi distraksi ini, kamu tidak hanya akan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang bermakna, tetapi juga menemukan ketenangan pikiran yang selama ini mungkin sulit dicapai. Manfaat fokus pada tugas penting. Ketika kita fokus pada tugas yang penting, pikiran kita menjadi lebih teratur dan tenang. Fokus ini membawa rasa pencapaian, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Selain itu, dengan mengurangi distraksi, kita menciptakan ruang untuk refleksi dan pertumbuhan pribadi. Seneca percaya bahwa kemampuan untuk fokus adalah salah satu ciri utama dari hidup yang berkualitas. Dengan memusatkan perhatian pada tugas yang penting dan bermakna, kita tidak hanya mencapai hasil yang lebih baik, tetapi juga melatih pikiran untuk tetap tenang dan bebas dari kecemasan yang tidak perlu. Hidup dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, menghindari hal-hal yang tidak berguna adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Seneca mengajarkan bahwa hidup yang tenang adalah hidup yang dijalani dengan penuh perhatian, di mana setiap tindakan dipilih dengan sengaja dan memiliki tujuan. Dengan belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak relevan, kita memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Sebagai penutup bagian ini, renungkanlah pertanyaan berikut. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan hari ini untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Dengan menjawabnya dengan jujur, kita dapat mulai membangun kebiasaan untuk hidup dengan lebih fokus dan bermakna, seperti yang Seneca ajarkan. Bagian 5. Jangan bergantung pada pendapat orang lain. Seneca menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi ketenangan pikiran adalah ketergantungan pada pendapat orang lain.
Kita seringkali menyesuaikan tindakan, kata-kata, bahkan pemikiran kita agar sesuai dengan ekspektasi atau pandangan orang lain. Ketika kita hidup untuk menyenangkan orang lain atau takut akan penilaian mereka, kita kehilangan kebebasan sejati untuk menjadi diri sendiri. Ia menulis, ketergantungan pada opini orang lain telah tertanam begitu dalam sehingga bahkan kesedihan, yang merupakan emosi paling alami, kini menjadi sebuah kepura-puraan. Sebagai contoh, Seneca menggambarkan situasi di pemakaman di mana seseorang mungkin berpura-pura menangis bukan karena benar-benar sedih, tetapi karena takut dianggap tidak sopan jika tidak menunjukkan emosi. Perilaku seperti ini mencerminkan bagaimana manusia seringkali membiarkan diri mereka dikendalikan oleh norma sosial, bahkan ketika norma tersebut bertentangan dengan perasaan atau nilai pribadi mereka. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Seneca menekankan bahwa hidup dengan menggantungkan diri pada pendapat orang lain adalah bentuk perbudakan yang halus. Untuk bebas dari ini, kita harus memiliki keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa pretensi. Hal ini memang membuka kemungkinan untuk mendapat kritik atau ejekan, tetapi menurut Seneca, lebih baik dihina karena menjadi diri sendiri daripada terus-menerus hidup dalam kepalsuan. Menjadi autentik, dalam pandangan Seneca, berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, bukan berdasarkan apa yang diinginkan orang lain dari kita. Dengan menjadi autentik, kita membangun kehidupan yang sejati, di mana tindakan dan pikiran kita selaras dengan siapa kita sebenarnya. Cara praktis untuk mengurangi ketergantungan pada opini orang lain. 1. Kenali nilai-nilai pribadimu. Luangkan waktu untuk refleksi dan pahami apa yang benar-benar penting bagimu. Ketika kamu tahu nilai-nilai inti yang menjadi panduan hidupmu, kamu tidak akan mudah tergoyahkan oleh opini orang lain. 2. Latih diri untuk tidak membalas. Tidak semua kritik atau komentar perlu ditanggapi. Seneca mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari pujian atau pengakuan orang lain. 3. Perkuat rasa percaya diri. Dengan percaya pada diri sendiri dan keputusan yang kamu buat, kamu tidak akan merasa perlu mencari validasi dari orang lain. Dampak ketergantungan pada opini orang lain. Ketergantungan ini tidak hanya mengurangi kebebasan kita, tetapi juga menambah beban pikiran. Kita menjadi terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, sehingga mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan kita sendiri. Ini menciptakan konflik batin yang pada akhirnya mengganggu ketenangan pikiran. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang selalu berusaha tampil sempurna di media sosial agar mendapatkan banyak suka atau komentar positif. Orang tersebut mungkin merasa puas sesaat, tetapi dalam jangka panjang, kebutuhan akan validasi ini akan menimbulkan stres dan rasa tidak aman. Hidup bebas dari pendapat orang lain. Seneca mengajarkan bahwa untuk mencapai ketenangan jiwa, kita harus melepaskan diri dari ikatan pada opini orang lain. Hidup dengan kebebasan sejati berarti kita bertindak berdasarkan apa yang kita yakini benar, bukan berdasarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Sebagai penutup bagian ini, renungkanlah. Berapa banyak keputusan yang kamu buat hari ini berdasarkan apa yang kamu inginkan, dan bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Dengan mulai melepaskan ketergantungan pada opini orang lain, kita membuka jalan untuk hidup yang lebih damai, autentik, dan bermakna. Bagian 6. Seimbangkan kesendirian dan keramaian. Seneca menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri dan waktu bersama orang lain. Dalam filsafat Stoik, kesendirian dan keramaian adalah dua sisi dari satu koin yang saling melengkapi. Kesendirian memberikan ruang untuk merenung dan memperkuat diri, sementara keramaian memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi kegembiraan, dan memperkuat hubungan sosial. Ia menulis, kesendirian memungkinkan kita untuk merenung dan menemukan kedamaian batin, sementara berada di tengah keramaian membantu kita merasakan kehangatan dan kebersamaan. Keduanya harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Manfaat kesendirian. Seneca percaya bahwa kesendirian memberikan kesempatan untuk menjernihkan pikiran, mengevaluasi diri, dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Waktu yang dihabiskan sendirian memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari gangguan eksternal dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Praktik seperti menulis jurnal, bermeditasi, atau sekadar duduk diam adalah cara-cara sederhana untuk menikmati kesendirian. Namun, Seneca juga memperingatkan bahwa terlalu banyak waktu sendirian dapat menyebabkan isolasi dan overthinking. Ketika kita terlalu lama terjebak dalam pikiran kita sendiri, risiko jatuh ke dalam kekhawatiran atau penyesalan akan meningkat. Oleh karena itu, kesendirian harus diseimbangkan dengan waktu yang dihabiskan bersama orang lain. Manfaat keramaian. Berada di tengah keramaian, seperti dalam pertemuan sosial atau kegiatan komunitas, memberikan kesempatan untuk berbagi ide, pengalaman, dan kegembiraan. Hubungan dengan orang lain dapat membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda dan mengurangi perasaan kesepian. Seneca juga percaya bahwa interaksi sosial yang sehat dapat menjadi cara untuk mengisi ulang energi setelah terlalu lama menyendiri. Namun, penting untuk memilih keramaian yang membawa dampak positif. Seneca memperingatkan agar kita tidak membuang waktu pada lingkungan sosial yang penuh dengan gosip, konflik, atau hal-hal yang tidak produktif. Cara mencapai keseimbangan, rencanakan waktu kesendirian. Sisihkan waktu setiap hari untuk merenung atau melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan mental, seperti membaca, menulis, atau meditasi. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Cari aktivitas yang melibatkan orang lain, tetapi tetap relevan dengan minatmu, seperti bergabung dalam komunitas atau menghadiri acara diskusi yang menarik. Evaluasi kebutuhanmu secara berkala. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu merasa terlalu terisolasi atau terlalu sibuk dengan keramaian? Dengan mengevaluasi secara rutin, kamu dapat menyesuaikan jadwal untuk menjaga keseimbangan. Kesendirian dan keramaian yang terarah Seneca memberikan contoh bagaimana ia sendiri mengatur waktunya untuk mendapatkan manfaat dari kedua hal ini. Dalam surat-suratnya, ia sering merenung sendirian tentang kehidupan dan filsafat, tetapi juga aktif berinteraksi dengan orang-orang, baik untuk berbagi kebijaksanaan maupun untuk belajar dari pengalaman mereka. Dalam konteks modern, ini bisa berarti mengatur waktu untuk bekerja sendiri, tetapi tetap meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga atau teman. Misalnya, kamu bisa menghabiskan pagi dengan fokus pada pekerjaan atau refleksi pribadi, lalu menghabiskan sore bersama teman atau komunitas. Harmoni dalam keselarasan Seneca mengajarkan bahwa keseimbangan antara kesendirian dan keramaian menciptakan harmoni dalam hidup. Ketika kita menghabiskan terlalu banyak waktu di satu sisi, kita kehilangan manfaat dari sisi yang lain. Namun, ketika keduanya diseimbangkan, kita menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih dalam. Renungkanlah, apakah kamu sudah memberikan ruang yang cukup untuk kedua aspek ini dalam hidupmu? Dengan menjaga keseimbangan, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan tenang, seperti yang Seneca ajarkan. Bagian 7. Beri pikiran waktu untuk bersantai. Seneca memahami bahwa pikiran, seperti tubuh, membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tanpa jeda, pikiran dapat menjadi terlalu tegang, menyebabkan kelelahan mental dan emosi. Ia percaya bahwa relaksasi adalah bagian penting dari kehidupan yang seimbang, bukan sebagai bentuk pelarian, tetapi sebagai cara untuk mengembalikan energi dan kejernihan. Seneca menulis, pikiran, seperti halnya tubuh, membutuhkan penyegaran. Waktu istirahat yang benar dapat mengembalikan kekuatannya, menjernihkan pandangannya, dan membebaskannya dari kekhawatiran yang tidak perlu. Namun, ia juga memberikan catatan bahwa relaksasi harus dilakukan dengan cara yang sehat dan penuh kesadaran, bukan dengan melarikan diri ke dalam kebiasaan yang merusak atau berlebihan. Pentingnya relaksasi yang sehat Seneca
menyarankan untuk menciptakan momen-momen ringan di tengah kesibukan, seperti menikmati seni, menghabiskan waktu di alam, atau berbincang dengan teman-teman. Dalam konteks modern, ini dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti menonton film atau membaca buku yang menginspirasi. Aktivitas ini dapat memberikan hiburan sekaligus wawasan baru yang menyegarkan pikiran. Melakukan aktivitas fisik ringan, berjalan santai di taman atau melakukan yoga adalah cara yang baik untuk menghilangkan ketegangan. Meditasi atau perhatian penuh, mindfulness. Praktik ini memungkinkan kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, memberikan pikiran waktu untuk berhenti memikirkan masa lalu atau masa depan. Moderasi dalam hiburan Seneca juga berbicara tentang moderasi dalam menikmati hiburan. Ia misalnya menyebut anggur sebagai cara untuk melonggarkan pikiran, tetapi dengan peringatan agar tidak berlebihan. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya kendali diri, karena kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk mengatur keinginan, bukan menyerah pada mereka. Dalam dunia modern, ini dapat diterjemahkan menjadi kontrol terhadap aktivitas seperti bermain game, menggunakan media sosial, atau hiburan lainnya. Semua hal ini dapat menjadi bentuk relaksasi, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, mereka dapat berubah menjadi pengalih perhatian yang mengganggu ketenangan pikiran. Relaksasi yang memulihkan. Bagi Seneca, relaksasi yang ideal adalah yang memberi energi dan memperbarui semangat kita. Misalnya, menghabiskan waktu di alam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan hanya duduk diam, menikmati momen. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan jeda bagi pikiran, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada rasa syukur atas hal-hal sederhana dalam hidup. Mengapa relaksasi penting untuk ketenangan jiwa? Ketika pikiran terus-menerus berada dalam tekanan atau kekhawatiran, ia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Dengan memberi waktu bagi pikiran untuk bersantai, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dengan perspektif yang lebih tenang dan bijak. Seneca mengingatkan kita bahwa relaksasi bukanlah tanda kelemahan atau kemalasan, tetapi sebuah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan. Bahkan dalam kesibukan hidup yang paling berat, meluangkan waktu untuk bersantai adalah investasi dalam kesehatan mental dan emosional kita. Refleksi untuk kehidupan modern. Di zaman yang serba cepat ini, kebutuhan untuk relaksasi menjadi semakin penting. Namun, banyak dari kita merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk beristirahat, seolah-olah produktivitas adalah satu-satunya ukuran nilai diri. Seneca menentang pandangan ini, mengingatkan kita bahwa tanpa jeda, kita tidak akan mampu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan atau kehidupan kita. Sebagai penutup bagian ini, tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kamu memberikan pikiranmu waktu untuk bersantai? Apakah bentuk relaksasimu membawa ketenangan dan kebahagiaan, atau justru menambah beban pikiran? Dengan memilih cara relaksasi yang tepat, kita dapat menemukan keseimbangan dan ketenangan seperti yang diajarkan Seneca. Ketika kita berbicara tentang ketenangan jiwa, kita tidak hanya membahas cara mengatasi kegelisahan atau kekhawatiran, tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna. Seneca, melalui kebijaksanaan stoiknya, mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan oleh keadaan luar, melainkan hasil dari keselarasan batin. Dengan menjalankan 7 saran yang telah ia paparkan, dari tidak bergantung pada harapan hingga memberi waktu pikiran untuk bersantai, kita diajak untuk melihat ke dalam, merenungkan tindakan kita, dan memperbaiki cara kita menjalani kehidupan. Ketenangan jiwa bukan berarti hidup tanpa masalah atau tantangan. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk tetap kokoh di tengah badai, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk menggali kekuatan dari dalam, membangun hubungan yang mendukung, dan meninggalkan hal-hal yang tidak relevan. Mari kita renungkan kata-kata bijak Seneca. Kehidupan yang tenang bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan cara untuk tetap damai di tengah-tengah mereka.
Saat kita menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan modern, kita mungkin tidak langsung melihat perubahan besar. Namun, dengan langkah kecil yang konsisten, kita akan mulai merasakan pergeseran. Pikiran menjadi lebih ringan, hati lebih damai, dan hidup terasa lebih bermakna. Jadi, perjalanan menuju ketenangan jiwa bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang mempraktikkan kebijaksanaan ini setiap hari. Dengan begitu, seperti Serenus yang dibimbing oleh Seneca, kita juga dapat menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Kini saatnya kita mengambil langkah pertama dengan penuh kesadaran dan keberanian. Hidup dengan tenang adalah seni. Dan seni ini, seperti yang diajarkan Seneca, tersedia untuk siapa saja yang bersedia belajar dan menjalankannya.